Halo, Rasya, Afifah, oke. Rasya boleh on cam juga, Rasya. Halo, 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 Rasya. Apakah bisa on cam? Oke, ini udah ada Rasya dan juga Afifah. Untuk orang tuanya gimana? Afifah dan Rasya, apakah bisa join juga? Bisa, Bisa ya, mungkin tapi bisa belum join. dikabarin nih. Biar nonton langsung juga nih nanti hasil presentnya gimana gitu kan. Mana boleh dong dikabarin untuk bisa join ya. Oke, Saya jadi bilang buat ya, kenapa? saya bilang Mana? ke Kok sono. nggak kelihatan? Enggak, masih di luar. Oh masih di luar. Oke, udah ada Rasya sama Viva ya. Oke, welcome teman-teman ya. Selamat datang di kelas hari ini. Jadi seperti yang aku bilang ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan graduation teman-teman semua. Oh ya sebelumnya teman-teman boleh pakai background yang sama kayak aku juga ya. Ini aku kirimin di sini mungkin teman-teman. Biar tentunya kita makin seru lagi ya teman-teman ya buat graduationnya karena menyambut kelulusan teman-teman semua. Boleh dipakai semua ya untuk backgroundnya ini. Nah itu udah aku kirimkan teman-teman. Aku kirimin juga di chat ya teman-teman ya di WhatsApp. Aku dikirimin juga di chat Zoom. Bisa gunakan itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, gimana? Udah dilihat belum? Boleh coba diganti aja langsung ya teman-teman semua ya terkait eh VB-nya biar aku bisa lihat juga nih teman-teman gimana nih. Oke, jadi teman-teman kita hari ini akan coba discuss ya teman-teman ya terkait pembelajaran kita hari ini. Jadi kita ini masuk ke dalam pembelajaran terakhir ya teman-teman ya, itu kelulusan dari proyek akhir ya teman-teman atau namanya proyek fair nah di hari ini. Nah seperti biasa teman-teman ya sebelum kita start aku mau nanya dong terkait kabar dari teman-teman. Mungkin dari Afifah dulu dong boleh. Coba Afifah gimana Afifah kabarnya? Kabar aku sehat, Kak. Apa? Betul. Sehat ya? Iya, iya, Kak. Hmm. Oke, Terus alhamdulillah kan kalau aku, gitu. Kenapa? aku mau nambahin gitu sendiri kan, Kak. Tapi Apa? kayak malah bingung sendiri gitu deh. Jadinya nggak jadi. Nambahin apa tuh? Kan saya mau ganti karakter gitu ya, Kak. Mm-mm. Tapi kayak yang ada nggak bisa gitu, Kak. Oh nggak bisa gimana tuh? Coba nanti mungkin sambil di present aja ya karena waktunya hal banget nih. Iya, Sangat-sangat Kak. mendadak. Saya juga bingung. Coba yang penting nggak apa-apa, ntar present dulu aja, ntar aku akan tanggupin ya di presentasinya. Mana nih untuk orang tua dari teman-teman, dari Rasya sama Afifa, udah bisa join belum? Katanya sih Ma- bakal join Kak, tapi tunggu Saya dulu. telepon. Oh oke, ini untuk siapa namanya? Oke, ini, nah ini aku coba tag juga ya. Karena kita harus mulai dengan ramen nih teman-teman ya buat pembelajaran hari ini ya. Nanti kita akan present teman-teman. Kita akan coba present terkait pembelajaran kita hari ini ya. Oke, Kak katanya lagi nunggu Isya, Kak. lagi nunggu Isya. Oke, nggak apa-apa. Ntar lagi juga Isya sih. Mungkin sambil itu update dulu aja ya. Coba Rasya, gimana Rasya? Kabarnya Rasya? Ya agak stres dikit Kak, udah mulai ujian-ujian, saya harus banyak catching up juga. Jadi ya itulah. Mm-mm. Lalu terkait ini gimana presentasinya? Berarti tapi aman ya? Tapi presentasinya aman kok Kak, Aman insya ya? Allah aman.
Terkait saya cek sih ada sedikit bug, tapi saya lagi cari solusinya. Bakal di mana? Setelah saya kirim pencet tombol send result, Python unexpectedly close. Saya lagi nanya ChatGPT mana yang salah. Oke. Terus ketemu gak? Katanya sih ketemu sih, ketemu. Saya lagi coba-coba lagi nih mastiin. Oke. Bentar ya. Aku sambil kirim invitation juga nih karena banyak yang nanya. Oke, berhasil. Bugnya Oh udah, hilang. udah aman ya. Hmm. Kalau gitu teman-teman ya, thank you untuk update-nya. Mungkin kita sambil nunggu juga nih. Teman-teman boleh rest dulu aja ya, karena ini kebetulan azan Baik. juga. Hopefully ntar habis azan, teman-teman mungkin orang tuanya bisa ikutan join ya, teman-teman ya, biar kelas kita makin seru nih tentunya, teman-teman semua. Oke, kalau gitu selamat istirahat sebentar. Mungkin nanti kita kembali lagi di jam 7:12 ya, teman-teman ya, sampai azannya selesai. Boleh tolong dikabarin juga ya, parentnya atau orang tuanya teman-teman buat join, biar kelas kita makin ramai nih, biar bisa ngeliat juga di jam Kak, 7. ini Zoom-nya beda ya kata ibu saya. Zoom-nya orang tua beda ya sama Zoom kita. Oh, sama kok. Sama kok, sama. Sama Zoom-nya. Oh, bukan yang itu, sorry. Yang ini ya. Ntar. Nah, link meeting itu tuh. Aku salah ambil. Nah, bisa diingetin lagi ya. Oke. Ini dia, oke. Oke, kalau gitu udah aku kirimin ya, teman-teman ya. Tip, mungkin bisa langsung boleh istirahat dulu aja, teman-teman ya. Nanti di jam 7.12 kita kembali lagi ya, teman-teman. Mulai mempersiapkan juga ya terkait materinya, teman-teman ya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, ya boleh on cam lagi ya, teman-teman ya. Yuk. Oke, ini yang udah join siapa aja? Ada Viva, Rasya, dan mamanya siapa? Mamanya Rasya ya? Ya, Pak. Iya, Kak. Oke, halo Tante. Oke, sip.
Untuk mamanya Viva gimana? Udah bisa join? Kayaknya lagi sholat. Oh, masih sholat. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini aku present dulu aja, teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya presentasi untuk hari ini, teman-teman. Namanya di sini kita ya di sini ini bridging aja sebelum kita lakuin presentasi ya, teman-teman semua ya. Jadi yang aku udah bilang juga, teman-teman, kita hari ini akan fokus buat selesain maksudnya tuh untuk mempresentasikan materi kita, pembelajaran kita, teman-teman ya. Teman-teman kan selama ini udah beberapa kali buatin project ya, buat selama di Algo gitu kan, selama kita di kelas Python Pro. Nah, jadi hari ini kita akan coba present ya teman-teman semua ya, terkait project yang teman-teman sudah kerjakan. Kemarin yang ambil 2 project itu berarti Afifa sama Rasya, bener gak? Benar, Pak. Benar. Iya, Kak. Berarti kalian itu Raffier sama Mesh Game ya? Nggak Betul, cuma Kak. satu ya? Iya, Kak. Ya, oke. Kalau khusus buat kalian ya, nanti normalnya itu untuk presentasi itu 20 menit, teman-teman ya. Normalnya 20 menit itu udah input semuanya ya. Paling sama tanya jawab, mungkin lebih dikit lah, kira-kira mungkin 3 menit doang. Cuman karena kalian itu 2, nah mungkin di sini aku kasih waktu 30 menit ya, teman-teman ya nanti. Waktunya 30 menit, dan mungkin aku nggak tahu nih, soalnya aku barusan dikabarin sama Dharma juga, dia bakalan telat Zoom nih, karena sedang bermasalah untuk Zoom-nya ya. Mungkin nanti boleh tim dari Rasya dan Afifa duluan ya buat present ya buat hal ini. Oke, mungkin langsung aja teman-teman kita coba present dulu terkait namanya materi hari ini, namanya pameran proyek ya. Jadi di sini adalah bridging sebelum kita eh, kerjain tasnya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita ada namanya masuk ke dalam pameran proyek ya teman-teman. Atau biasanya ya kita present lah terkait proyek kita hari ini nih yang teman-teman sudah kerjain selama di Algorithmics. Oke, kita format pameran proyeknya seperti apa sih? Nah, so di sini ada keterangan ya. Anda telah datang jauh, mari kita ingat kembali apa sih yang udah kita pelajarin selama ini ya. Jadi kita udah belajar apa aja sih sejauh ini? Nah, jadi selama kursus kita udah menulis program pertama kita, teman-teman yang dengan menggunakan Python ya. Starting from Hello World, bahkan teman-teman ya kita belajar nulis Python di Hello World. Mungkin di sini ikut sama aku dari awal tuh mungkin Afifah ya di sini, karena Rasya kan pindahan ya. Mungkin Rasya juga alami hal yang sama juga sih selama di kelas dulu ya. Terus startnya dari belajar dari Hello World dulu, terus bikin konsepan belajar namanya variabel gitu. Gimana sih cara pelajarin variabel itu seperti apa? Terus juga belajar namanya string, tipe data, string, integer, float. Terus juga belajar namanya conditioning ya teman-teman ya, tipe data dan cara menggunakannya. Terus juga kita belajar menggunakan namanya constructions algorithmics ya, atau bahasanya operator conditional dan juga looping teman-teman. Jadi kita belajar juga operator condition menggunakan if, nested if, dan juga ada looping ya, pakai while loop, pakai for, segala macamnya. Kita pakai looping juga gitu. Kita juga menerapkan fungsi individual dan juga membuat modul ya teman-teman darinya. Serta kita juga mempelajari struktur data, itu adalah list, dictionary, dan juga tuple teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang ya kita pelajarin hal ini lah, kita pelajarin list, dictionary, dan juga tuple ya, tipe data yang kita pelajari, struktur datanya. Juga kita sudah belajar ya secara mandiri, cara kita membuat beberapa proyek yang berskala besar tuh seperti apa sih cara pembuatannya, kita udah pelajarin juga ya teman-teman ya. Even kita juga buatin beberapa proyek ya teman-teman ya, kayak kemarin Miss Game, mungkin salah satu proyek yang besar, Raffier Test, terus juga kita belajar namanya Game Fast Clicker ya, gitu yang klik-klik kartu ya teman-teman ya. Lalu juga kita belajar namanya konsep inheritance dan juga class ya, mungkin itu udah cukup advance. Nah, saatnya kita menyimpulkan hasilnya, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman harus mempresentasikan pencapaiannya, apa aja sih yang teman-teman udah lakuin dan kerjakan selama di Algorithmics. Nah, jadi pameran proyek itu seperti apa sih? Jadi pameran proyek itu sendiri merupakan acara yang hasilnya dapat membantu mahasiswa untuk masuk ke dalam nominasi ya. Nanti nominasinya apa? Nanti akan ada penjelasan yang lebih. Nah, di sini untuk nominasinya di sini bisa dibilang ya, ada bisa dibilang mungkin nanti setelah ini teman-teman lulus nanti akan dapat semacam sertifikat ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada kira-kira ntar kelihatan nih kira-kira proyek terbaiknya untuk apa aja yang teman-teman kerjain, idenya itu apa, lalu proyek yang dikerjain itu seperti apa, lalu juga kodenya itu seperti apa, dan juga apa sih yang kira-kira berkesan dari sini, ntar teman-teman boleh sebutin juga ya, kira-kira yang paling berkesan selama kelas apa, dan juga hal yang paling relevan apa sih selama kelas. Nah, ini juga sama ya, mungkin di sini tambahan aja. Nah, jadi di sini teman-teman ya, gimana caranya pameran diselenggarakan ya, atau bahasa itu presentasi proyeknya. Nah, jadi di sini
Di sini mentor ya atau bahasanya tuh aku di sini aku membuat urutan. Nah, cuman kan di sini tadi udah aku bilang ya kita cuman punya dua kelompok dan di sini aku cek kelompok Dharma seperti masih belum join ya, masih belum lengkap. Maka nanti yang akan presentasi itu adalah kelompok kayak Rasya dan juga Viva. Lalu nanti setiap peserta mempresentasikan proyeknya ya teman-teman. Jadi peserta lainnya memutuskan untuk memiksi mana yang ingin mereka berikan. Nah itu bisa juga. Cuma di sini formatnya mungkin aku lebih ke teman-teman present aja, present seperti apa, dan nanti aku review dan nanti Q&A ya, Q&A itu boleh dari aku. Nanti aku pasti Q&A, mungkin dari parent juga kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan bertanya, dan mungkin kalau dari teman-teman yang lainnya yang mau bertanya juga silakan bertanya. And then, apakah ada pertanyaan tentang pameran tersebut? Nah, jadi kita langsung mulai aja, teman-teman ya. Mungkin kita langsung start aja untuk presentasinya, teman-teman. Sip, kita langsung masuk buat proyek yang bagian satu nih, atau part one, teman-teman. Nah, mungkin bisa langsung dimulai aja ya, teman-teman ya. Kita start dari kelompoknya Afifa dan juga Rasya dulu nih, sambil kita nunggu kelompoknya Chen, Gusti, sama Dharma ya, buat present. Yuk, boleh di-share screen, Afifa dan Rasya. Oke, sip. Oke, udah kelihatan ya. Oke, langsung aja dimulai ya. The time is yours. Aku start dari sekarang selama 30 menit ya, teman-teman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, parents, Kak Ilham, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya, Afifah, akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu Maze Game Pac-Man. Saya dari tim 2 akan membagi tugas bersama dengan rekan saya, Rasya, dan dia akan menjelaskan proyek yang lain, yaitu Ruvier Test. Ya, betul. Oke, langsung saja judul gamenya Maze Game Pac-Man. Nah, apa sih tujuan membuat game ini? Yaitu untuk rencananya tuh gamenya bisa dibikin offline. Jadi untuk hiburan ketika offline dan tidak ada internet. Terus membuat game seru yang menggabungkan aksi logika dan nostalgia. Lalu mengajak pemain mengenang Pac-Man klasik sambil menikmati versi baru. Lalu melatih refleks dan strategi pemain saat menghadapi rintangan dan peluru. Lalu memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan, cepat, dan bikin penasaran. Lalu menunjukkan bahwa game sederhana itu bisa tetap seru dan berkesan. Kemudian topik utama atau inspirasi utama dari game ini. Saya terinspirasi dari game legendaris Pac-Man yang sudah populer sejak dahulu. Pac-Man itu sederhana tapi bikin seru. Bikin orang mau main lagi dan lagi. Aku ingin membuat versi baru yang tetap punya semangat klasik Pac-Man dengan tantangan baru agar orang-orang tetap mengenang Pac-Man dan tidak melupakannya walaupun banyak game modern sekarang. Terus Maze Game adalah cara aku membawa nostalgia dan keseruan lama ke masa sekarang. Lalu ada fitur khas dari game ini. Pertama, karakter-karakternya yang simpel, cara bermain yang simpel, bullet atau peluru untuk mengalahkan enemy. Terus game simple tapi bikin gemas saat bermain. Terus remake dari game Pac-Man yang sebelumnya sudah ada. Lalu platform yang digunakan Visual Studio Code, platform coding biasa, lalu menggunakan bahasa pemrograman Python. Sumber gambarnya dapat dari file Algonova-nya. Ini untuk peluru atau bullet, ini untuk enemy. Ini kalau saat kalah muncul game over. Ini hero atau main character kita. Ini Tom,
cool kalau kita menang. Terus ini pack 1 tujuan kita untuk menang. Lalu ini ada platform 2V itu sebagai maze pembatasnya. Lalu saya akan mendemonstrasikan game Pac-Man. Yang pertama, ini file utamanya, labyrinth.py. Ini ada from Pygame import aesthetics. Itu buat nge-import file coding supaya coding kita tidak terlalu panjang gitu. Terus ada kelas, ini kayak parent gitu untuk sprite-sprite lain. Di sini buat sprite pertama. Terus ini buat Windows. Terus ini kayak kelas atau kayak bagian utama untuk player atau kita hero tadi. Lalu ini ada update. Ini buat mengatur gerakan terbaru. Ini misalnya kalau kena platform, ya kayak jangan sampai nembus platform gitu. Lalu ini ada fire buat bullet atau pelurunya. Terus ini ada enemy atau lawan kita itu yang harus kita tembak-tembakin. Terus ada gerakan lawan. Terus ada kelas untuk bullet. Ini gerakan lawannya. Terus ini ini untuk membuat layout window atau kayak pop-up aplikasinya. Terus ini grup buat barriers, bullets, monsters atau enemy tadi. Di sini buat letak barriers alias maze yang tadi platform. Terus ini buat nambahin barriers. Ini buat ngebikin sprite-nya, letaknya di mana. Ini buat enemy tadi, monsters yang pertama dan kedua. Ini untuk menambahkan. Lalu ini untuk menggerakkan gamenya. Ada game loop. Terus lanjut saja. Terus ini buat cek jika karakter bertabrakan dengan enemy dan tembok-tembok. Oh, dan tadi tuh sumber gambarnya tuh dari sini. Ada bullet. Ini cyborg atau monster atau enemy kita. Ini kalau kalah. Ini kalau hero menang. Ya ini codingan utama tadi. Lalu ini buat pack 1 atau tujuan akhir kita. Ini platform. Terus ini kalau kita menang game. Lalu jika dijalankan di labyrinth.py, cara maininnya tuh pakai tombol arrow yang ke atas, ke kanan, kiri, ke bawah. Itu untuk menggerakkan hero kita. Terserah kita mau kemana saja. Lalu untuk mencapai Pac-Man itu, pack 1 tadi, kita harus menyerang enemy terlebih dahulu untuk bisa lewat.
yaitu dengan cara menekan tombol space. Kalau kita tekan tombol space, bulletnya akan keluar untuk mengalahkan enemy. Nah, setelah enemy dilawan dan eneminya tumbang, kita langsung bisa ke pack 1 dan kalau kita berhasil muncul cool pump seperti itu. Tapi kalau kita kalah yaitu kena enemiesnya, kita langsung ditemukan dengan gambar game over. Ya berarti gamenya selesai. Tahu ya, kita ulang lagi. Kembali ke slides. Di sini apa saja sih yang bisa ditambahin setelah dibikin game tadi? Bisa ditambah level dan rintangan supaya lebih seru dan bisa lebih kompetitif. Terus perbaiki tampilan visual dan animasi supaya lebih menarik. Nah, ini grafiknya bisa dibagusin atau dibikin lebih realistik. Terus tambahin efek suara dan musik biar bisa lebih bersuasana gitu. Terus buat sistem skor dan nyawa supaya kayak bisa lebih menantang gitu gamenya. High score kita berapa, nyawa kita bisa hidup tuh berapa, sisa nyawa kita supaya bisa melanjutkan game tuh berapa. Terus versi multiplayer internasional dan nasional supaya game ini lebih interaktif dan dapat meraih jangkauan yang lebih luas. Terus tambah homepage alias uh, window layout untuk play atau misalnya mau ngedit-ngedit gamenya, ngedit avatar seperti, dan tambah lebih banyak avatar dan pemain supaya pemain bisa desain avatarnya masing-masing. Lalu peluang untungnya dijadikan game internasional, bisa kolaborasi dengan game lain, terus avatarnya yang lebih banyak, dan dengan berkolaborasi dengan karakter-karakter yang populer. Misalnya dari game, misalnya ada kolaborasi dengan Nickelodeon yang kita bisa menambah karakter avatar SpongeBob ataupun kartun-kartun yang emang disukain supaya pemainnya lebih banyak dari grup fans lain, lalu diupload di Play Store, terus update konsisten sesuai dengan target pasar. Ini maksudnya misalnya kalau ada seperti karakter-karakter TikTok, yaitu kayak Tung 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 Sahur yang karakter Brain Rot. Nah, bisa sangat itu kan kalau lagi trending sangat viral dan bisa membawa lebih banyak pemain. Lalu kalau misalnya para pengguna game tidak bisa download karena misalnya keterbatasan memori, kita bisa upload di web aja supaya tidak memenuhi memori seperti di itch.io atau Roblox. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, berarti ini habis ini baru lanjut ke Rasya ya berarti ya. Kalau di bawahnya lagi apa, Afifah? Itu udah udah slide-nya Rasya ya di bawah. Oke, Iya, Kak. sip. Aku tanggapin dulu buat Afifah ya. So far menurut aku Afifah sejauh ini udah oke. Afifah udah bagus untuk presentasinya, cukup menjelaskan dan banyak juga yang dijelasin ya di situ ya. Terus juga gaya bahasanya yang dibuat di presentasinya juga bagus. Di situ kamu jelasinnya poin-poin yang kayak aku bilang, jadi nggak bertele-tele, dan juga di situ kamu kasih beberapa emoticon ya, yang bikin bisa dibilang tuh presentasinya lebih seru lagi, lebih fun lah, kayak vibes-nya kayak fun gitu. So far untuk presentasi menurut aku udah oke banget, udah good banget.
Secara presentasi untuk projectnya tadi itu juga so far udah oke. Menurut aku Aviva udah bagus banget juga jelasinnya beberapa hal yang ada di projectnya terkait next game-nya apa. Cuman mungkin dari aku ada pertanyaan nih mungkin ya. Seperti biasa ada pertanyaan dari aku. Aviva coba aku mau nanya dong Aviva. Kan tadi untuk game itu sendiri, mungkin di sini aku punya dua pertanyaan deh buat Aviva. Tiga deng. Nah, oke tiga. Yang pertama adalah gimana caranya aku mau nambahin musuh atau enggak aku mengurangin musuh. Tadi kan musuhnya ada dua. Gimana caranya kalau sekarang minta musuh jadi ada tiga? Pertama itu. Oke. Terus yang kedua, gimana caranya aku mau ganti tombol bergeraknya itu yang tadinya pakai atas bawah ya, pakainya Aviva ya. Iya, Jadi iya pakai Kak. WASD. Dan pertanyaan ketiga adalah gimana caranya kita ganti musuh, foto dari musuhnya. Nah, coba yuk boleh dong dijelasin, dibuka yang tadi lagi terus dijelasin. Oke, yang pertama, kalau kita ingin menambah monsters lagi yang jadi tiga, eh, ininya bisa ditambahin aja monster ketiga. Lalu letaknya dibedakan sedikit supaya tidak saling bertumpukan. Itu untuk letak monstersnya. Lalu untuk Mhm. menambahkannya, tambah di sini monsters dot add dalam kurung monsters 3. Nah, itu. Terus kalau ingin diubah menjadi WASD, eh, di sini Gimana? offense, ya ini ganti kayak WASD, Mhm. Di mana? Diganti di W, bagian mananya? eh, Di bagian key down, di bagian K left, atau di mananya? Coba ayo ganti jadi WASD. Ganti di segmen mananya? ini nih. Oh iya, ini Kak Key maksudnya. left. Coba coba kok dihapus salah W, satu. dihapus. Coba dihapus. Coba kok dihapus. Ada gak? Keyway ada gak di situ? Kalau kiri berarti apa? Kalau pakai WSD, kiri itu apa? W, D, S apa A? Kiri, kiri itu A. Kiri itu A. Oke, coba. Oke, ada key A ada. Ada ya tuh key A ya. Jadi A itu berarti buat kiri. Oke. Terus apa lagi? Kalau Ya, misalkan right berarti gimana? berarti pakai yang D. D, oke. Karena D ke kanan. Mhm. Terus Terus kalau maju, up-nya jadi W. W, oke. Terus Terus kalau down tuh ke bawah di pakainya S. nah oke. Nah, kira-kira yang perlu diganti Afifah yang 153 aja atau 166 perlu diganti juga? Oh, Ya, perlu diganti atau enggak tuh dua-duanya. 166-nya? Dua-duanya ya. Dua-duanya, betul ya. Jadi dua-duanya perlu diganti. Oke, good, Afifa. Berarti udah diajukan benar ya. Sekarang pertanyaan terakhir yang tadi ya. Gimana caranya kalau mau ganti musuh, foto musuhnya? Musuh tuh ada di mana sih? Hmm. Ini, Nah, iya. Terus ini caranya gimana biar kita bisa keganti? eh kayak di sini kita upload folder Mhm, buat nambahin karakter kita mau apa. Terus kalau udah ditambahin, kita tambahin folder di sini. Terus folder yang baru klik kanan. Terus mhm, reveal in file explorer. mhm.
Terus lalu ada lalu rename Mm-mm. jadi dot Oke, .png coba atau coba coba .jpg. kalau Monster 2-nya aku mau pakai Monster 2-nya tuh bukan Cyber tapi maunya TAM GPG. Caranya gimana? Kan TAM GPG udah ada tuh di sebelah kiri. Gimana caranya dia menggantikan Monster 2? Hmm, kayaknya diganti aja nggak sih? Oke, caranya gimana? Mau ganti Monster 2 bukan Monster 1, coba Monster 2. Berarti gimana? Alamatnya diganti gitu ya. Itu caranya. Oke, itu dihapus. Terus, ya, TAM PNG atau TAM GPG kira-kira? TAM GPG ya. Oke, good. Coba kalau cara lainnya ada gak? Kalau misalkan nggak mau ketik, gimana caranya dapetin alamat petnya kemarin dari TAM GPG? TAM GPG mana TAM Hmm, GPG? Nah, terus pilih apa? ini Klik kanan, terus pilih, eh, ini ya. pilih copy relative path ya, yang bawah tuh. Pilih copy relative path. Nah, udah tinggal di paste, nanti udah muncul. Oke, good. Tapi so far udah benar sih jawaban Afifa. Oke, good job Afifa. So far menurut aku presentasi Afifa udah keren banget dan Afifa bisa jawab pertanyaan aku ya. Good job. Dari parent apakah ada yang mau bertanya atau mungkin dari temannya sendiri Rasya kebetulan di sini tim Ecen masih belum join nih. Aku Dharma sedang ada masalah soalnya. Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi ya. Sip, kalau gitu, good job Afifa. So far udah oke banget. Mungkin kita kasih applause dulu ya teman-teman ya. Kita kasih tepuk tangan buat Afifa. Mantap. Nah, sekarang dilanjutin sama Rasya sekarang. Yuk, mulai Rasya. Present terkait proyek akhirnya. Ya, baik. Ke sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang tes kesehatan Ruvier. Pertama-tama, apa sih tujuan proyeknya? Tujuan proyeknya ini ingin membuat program yang bisa membantu menghitung tes survei secara otomatis. Dengan proyek ini, pengguna nggak usah menghitung secara manual lagi karena dengan hasil indeks dan penilaian kebugaran bisa aja langsung muncul. Proyek ini juga bisa membantu memahami bagaimana sih data detak jantung bisa digunakan untuk menilai kondisi kebugaran sekaligus melatih kemampuan kita untuk membuat program sederhana tapi juga bermanfaat. Maksudnya apa sih tujuan topik utama proyeknya dan atau apa yang menginspirasi kami untuk membuat ini? Kami pilih tes Rivier karena tes ini nih mudah dilakukan, hanya perlu tiga detak jantung. Pertama yaitu eh, umurnya berapa, dan yang kedua detak jantung mereka berapa setelah 30 detik. Setelah 30 detik. Selanjutnya itu data detak jantung mereka setelah melakukan squat. Dan ini juga sangat cocok jadi program. Selain sederhana, topik ini juga menarik karena ini menggabungkan ilmu biologi dan juga ilmu komputer. Jadi kita nggak hanya belajar coding, tapi juga memahami bagaimana teknologi ini bisa ngebantu evaluasi kesehatan. Apa sih fitur khas dari proyek ini? Fitur khas proyek ini nih menggunakan penggunaan yang cukup masuki tiga nilai detak jantung, lalu program otomatis menghitung indeks Ruvier. Indeks Ruvier itu bagaimana sih? Indeks Ruvier dihitung dengan rumus RI sama dengan P1 ditambah P2, hasilnya dikurangin 200
dibagi 10. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Pertama, P1 adalah berapa jumlah denyut nadi sebelum melakukan squat, dan P2 adalah berapa denyut mereka setelah melakukan squat. Nanti hasilnya bisa dilihat selanjut. Selanjutnya, program ini juga memeriksa apakah input yang dimasukkan valid. Desainnya juga dibuat sederhana supaya siapapun yang memakainya bahkan tidak bisa menggunakan Python, bisa menggunakannya. Di dalam proyek ini, kami menggunakan VS Code sebagai editor karena ringan, mudah dipakai, dan memiliki fitur seperti autocomplete dan debugging yang sangat membantu. Untuk bahasanya kami memilih Python karena sederhana, mudah dipelajari, dan cocok untuk perhitungan seperti tes Rivier. Selanjutnya, apa sih nih prospek-prospek yang bisa dikembangkan dari proyek ini? Kedepannya, proyek ini bisa menjadi aplikasi mobile sederhana. Program ini juga ditambahkan grafik, fitur penyimpanan data, atau bahkan koneksi dengan smartwatch untuk mengambil data-data jantung otomatis. Jika dikembangkan lebih lanjut, program ini bisa berpotensi digunakan di sekolah ataupun aplikasi fitness. Sekarang adalah waktunya demonstrasi proyek ini. Ya, pertama-tama di program ini terdiri dari 4 chord. Pertama ada Final Windows, Instruction, My App, dan terakhir ada namanya itu Second Window. Izinkan saya menjelaskan mereka satu persatu. Pertama-tama ada file instruction. Di atas ini ada namanya itu PyQt5. Nah, PyQt5 itu apa sih? Secara singkat, PyQt itu bisa dibilang sebagai sebuah perpustakaan yang bisa membuat aplikasi dengan tampilan grafis seperti tombol, teks, ataupun jendela. Di sini, di instruction, kita bisa melihat bahwa ini berfungsi untuk mengatur aplikasinya. Jadi nanti dari tampilan, pengaturan terus pengaturan ukuran window serta temanya dan warna UI-nya. Tujuannya ini untuk seluruh tampilan aplikasi konsisten dan jika saya menggantikan tulisan atau warna, saya cukup mengubah di satu tempat tanpa perlu menyentuh file lainnya. Selanjutnya ada namanya itu My App. Di My App itu adalah halaman pertama atau halaman welcome-nya. Di sini akan bisa dilihat judul aplikasinya, judul aplikasinya, penjelasan singkat tentang Rouvrier Test, dan tombol untuk memulai. Mekanismenya gampang banget nih, karena tinggal menemukan tombol mulai dan akan dikirim ke halaman lainnya. File ketiga adalah second window. Second window ini bagian utama aplikasinya. Di halaman ini, pengguna bisa masukkan nama, umur, serta data-data detak jantungnya sebelum dan setelah melakukan squat. Diperkirakan sekitar waktu 45 detik. Dan terakhir ada di file bernama final window. Di file ini ada untuk halaman hasil. Bagian ini itu menerima data dari halaman sebelumnya dan dikeluarkan melalui rumus Ruvier yang tadi saya sebutkan. Nanti bakal dikeluar indeksnya berapa dan apakah itu bagus atau enggak. Kita bisa langsung saja mulai. Nah, ini bentuk awalnya, halaman utamanya. Welcome to Health Status Detection Program. Di sini dijelaskan sedikit tentang apa itu Rouvrier Test, dan di sini tombol untuk kita bisa mulai. Di sini kita bisa memasukkan nama, jadi kita bisa input nama kita, berapa umur kita, dan pertama-tama kita akan diminta untuk berbaring dan mendetak jantung kita selama 15 detik. Jadi let's say itu sudah 21. Di sini ada timer yang akan berhenti secara otomatis setelah time berhenti.
Selanjutnya kita akan melakukan squat. Di sini tidak apa-apa kita kosongin karena di sini kita hanya diminta untuk melakukan kita, kita ketik, pencet, habis itu kita lakukan squat selama 45 detik. Setelah sudah, kita akan diminta untuk berbaring dan melakukan pengecekan lagi berapa detak jantung kita. Selesai sudah 35. Nanti setelah itu kita bisa mengirim send results. Ini akan mengirimkan ke window terakhir kita. Di sini sudah terlihat nih Ruvier Index 2,4 cardiac performance above average. Nah, mungkin bisa aja dipertanyakan apa sih ini yang memengaruhi cardiac performance-nya? Ya, yang memengaruhi cardiac performance pertama adalah tentu saja dari umur karena eh, semakin tua seorang akan detak jantungnya maksimal semakin kecil dan selanjutnya kar- selanjutnya karena kecepatan karena anak dan remaja biasanya pulih lebih cepat setelah latihan. Jadi detak jantung setelah latihan cenderung lebih tinggi. Kemungkinan itu saja dari saya tentang proyek tes survei ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, good ya untuk presentasinya untuk Rasya so far good. Cuman di sini mungkin yang aku belum lihat untuk kedepannya udah ada belum ya? Maksudnya kira-kira kedepannya itu gimana? Ya Kak, ini saya sudah mention di sini prospek Oh, di pengembangannya luar. bisa jadi apa. Saya sudah mention bagaimana tes survei ini bisa dimasukkan ke aplikasi sederhana, bisa jadi fitness tracker, atau juga bisa dikembangkan untuk bisa ke connect ke smartwatch Kak. Oke, I see. Tapi kamu bukan di akhir ya, kan biasanya kemarin di akhir. Ini di sebelum present ininya ya berarti ya, apa namanya? Benar Kak, saya sudah Oke, present I sebelum see. ini. Oke, 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 oke. Oke, kalau gitu so far tadi aku lihat sih udah oke sih, oke banget sih punyanya Rasya juga. Secara presentasi udah oke banget juga. Di sini udah menjelaskan semua topik ya, udah dijelasin juga di bagian sini. And then tadi buat presentasinya Rasya juga bisa jelasin dengan baik juga terkait codingnya tuh buat apa aja. Dan even tadi Rasya juga udah update juga ya terkait Rafir testnya juga ya. Jadi nggak cuma gunain Rafir test yang udah kita buat sebelumnya, tapi Rasya juga buatin versinya Rasya sendiri ya. Jadi di situ Rasya lakuin modifikasi elemennya, lalu juga tampilannya segala macam yang dimana itu jadi buatin lebih bagus lagi nih buat Pac-Man itu buat game dari Rafia sorry buat Rafia Text itu sendiri. Mungkin pertanyaan aku di sini sama juga mungkin kayak Afifa, aku punya tiga pertanyaan buat Asya. Pertama, tadi hasilnya tuh kalau nggak salah 2,4 terus tadi above average kalau nggak salah. Itu dapatnya dari mana sih? Kenapa hasilnya bisa segitu? Itu dia dari codingan yang mana sih bisa hasilnya begitu? Pertama yang itu. Lalu yang kedua, yang aku mau tanya adalah gimana caranya aku ngubah tadi squat 45 detik bener gak Rasya? Hmm? Oh Tadi iya squat. betul Kak, squad Nah, kita gimana kalau 45 aku mau detik. ubah squatnya jadi 5 menit? Nah, terus yang ketiga adalah gimana caranya oke nanti akan aku tanya. Nah, kita dapetin timer tuh dari mana sih? Nah, itu dia. Yuk, coba kira-kira Rasya gimana jawabannya? Gimana bisa dipahami? Ya Kak, pertama-tama untuk pertanyaan Kakak tadi, hasil dapat dari mana sih? Hasil Mm-mm. dapatnya itu bisa ada di final window, terutama ada di bagian self in, terutama di bagian self index. Ah, di sebelah sini Kak, Oke, ada di bagian self index 4 kali x tesnya nanti seperti yang saya bilang nih dikurang 200 di dibagi 10. oke. Terus T1, T2, T3-nya itu apa tuh Rasya? Satu T1, dan dan T2, dua T3. ketiganya itu data-datanya Kak. Jadi seperti saya bilang, eh, data data pertama itu ada. Data pertama itu bisa
eh, detik nyanyut setelah denyut nadi sebelum melakukan squat. Kedua adalah denyut nyanyut setelah melakukan squat. Ketiga adalah denyut nadi setelah kita beristirahat, Kak. Nanti semua itu akan ditambah, hasilnya akan dikurang 200 dan hasil dari itu akan dibagi jadi 10. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan kedua kakak yang menanyakan di mana sih kita pengen ubah ke timer jadi 5 menit ya. Mm-mm. Kita bisa Ubah lihat ini squat, ke ubah squat slide jadi beri. 5 menit. Hmm, Squatnya tadi kan 45 detik, gimana cara ubah jadi 5 menit? hmm. Ya, kita bisa lihat ini di coba saya cari dulu. Ah, di time atau di time. Ah, di bagian sebelah sini. Sini. Coba squat mana squat? Coba, let's go. Kira-kira squat tuh di mana sih? Ah, untuk di bagian sebelah sini nih Kak. Timer set self time QT 3 timer QT di sebelah sini. Di sebelah sini kita tuh bisa aja mengubahnya itu ini di sini tuh dalam waktu detik, Kak. Di sini itu dalam Mm-mm. waktu detik. Jadi kita bisa aja ubah jadi semisalnya itu dari ini 0 yang sini jadinya itu 5. 5-nya ini Oke. adalah menit dan Mm-mm. depannya ini nih adalah jam. Tapi Oke. siapa yang kuat kuat selama 1 jam? Oke. Sip, sip. Betul ya, betul. Good. Itu juga benar nih. Jadi benar ya. Location dari apa namanya buat set menitannya atau detiknya itu ada di sini benar. Jadi awalnya itu yang tadi Rasya bilang, awal itu adalah hour, yang tengah adalah minutes, dan then the last second ya. Itu 30 berarti 30 detik. Nah, kalau tengah berarti 5 menit maksudnya gitu ya. Oke, good job Rasya. Berarti one more question tadi. Nah, gimana sih tadi kan kalau pas kita Lokasi jalanin, timernya ya kak ya. ya kenapa dia munculin bisa timer doang? Dapat dari mana sih timernya doang nih muncul cuma timer doang. Sementara dia itu munculin itu sebenarnya dalam format hour, minute, sama second. Sebenarnya semuanya dimunculin. Tapi kenapa Ya, kok bisa dapetin semuanya? Kenapa cuma muncul second doang? ya. Pertama-tama ini bisa dilihat kak dari sini nih ada di sini ada 3 timer kak yang berbeda nih sebenarnya nih. Tadi itu saya minta maaf ada satu bagian yang saya tidak sebutkan itu tuh denyut nadi setelah melakukan tes yaitu Hmm. yaitu adalah di bagian itu ada di bagian sebelah sini. Jadi harusnya ini pertama 15 detik kita cek. Setelah itu kita melakukan eh, squat selama eh, berapa tadi? 45 detik. Setelah Hmm. itu kita cek nyali kita setelah semenit berbaring, yaitu di sebelah sini. Tapi lokasi timernya itu ada di sebelah sini kan nih. Ada bisa di time self queue timer. Ini Hmm. kita bisa kita lihat ini detiknya nih, detiknya di Hmm. sebelah sini. Oke. Nah, itu sebenarnya udah benar. Itu poin nomor dua, Rasya. Poin nomor Hmm. tiganya. Sekarang kan jadi aku sebutin lagi ya. Jadi sebenarnya dia itu mau kamu tampilin dalam detik juga. Dia itu bakal muncul itu nanti kalau kita munculin nih tampilan itu bakal muncul 000015. Sementara yang dimunculin di program tuh dia muncul cuma 15. Nah, itu dari mana sih? Kenapa bisa munculnya cuma 15? Nah, coba kalau kamu jalanin deh sebagai sampel contohnya. Sebelah sini. My App, coba dijalanin. Coba start. Nah, lihat ya. Ups, pencet lagi. Eh, Nah, itu dia munculnya kalau kita nggak setting sesuatu, dia tuh kayak di sebelah kanan tuh, lihat. Lihat nggak? Sebelahnya masih ada 0000. Nah, coba kalau squat, coba ketik squat. Squat atau final test gitu. Nah, squat cuma satu. Kenapa squatnya cuma bisa satu? Sementara yang lainnya tuh bisa harus nampilin semuanya. Nah, gimana? Karena apa? Ya Kak, terima kasih. Izinkan saya cek dulu. Mhm. Oke, kira-kira kenapa tuh? Gimana?
Aman nggak? Seperti, Bisa. oh ya, saya sepertinya menemukan di sini nih kalau kita lihat ini perbedaan dari ketiga timer ini adalah kedua timer ini ada namanya itu if time string dalam bentuk seperti ini Kak. Ya. Sementara di bagian sini tidak ada, nah Mm-mm. tidak ada kode ini. Tapi yang itu bukan Dharma. Ya, Rasya. Hmm? Yang timer sit itu bukan. Dia cuman Oh ngasih ya, tahu, timer oh pokoknya 6. 30 detik. Nah, Timer berarti dari mana tuh events. kira-kira? Nah, tuh hampir Oh, benar tuh. Kamu hampir nunjuk tadi. Ayo, ada di mana? Ada di bagian mana? Kenapa ada yang munculnya cuma detiknya doang, ada yang muncul secara full. di bagian sini Kak, mohon maaf. Nah, itu dia Bagian betul sini tidak sekali. ada, saya tidak menunjukkan dalam bentuk seperti ini Kak. Tidak ada if. Oke. Nah, sebenarnya bukan karena if-nya, tapi karena apa? Namanya adalah slicing ya. Coba kamu ke atas dikit deh. Ke atas dikit. Nah, lihat bedanya yang itu di baris 108, 106 sama baris 120. Bedanya di mana? Tidak ada, tidak ada rasio 6 6 Nah, banding 6, 8. 6,28 adalah nah, artinya adalah slicing. Slicing itu artinya apa? Jadi dia bakal ambil dari sini nih. Nah, dia bakal ambil dari sini nih, kayak dihitung ya. Oh, 1, 2, 3, 4, pokoknya sampai 6, 7, 8. Nah, dia tuh nanti dapetin cuman second-second doang. Makanya hasilnya cuman nanti detik doang nih, kayak 29, atau nggak 30. Sementara kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai 6 sama 8, dia nanti munculnya gimana? 0, 0, titik-titik, 0, 0, titik-titik, 30. Gitu. Bisa dipahami nggak? Siap Kak. Oke, jadi gitu ya buat Rasya so far udah oke banget juga Rasya buat penjelasannya. Good banget untuk penjelasannya so far. Mungkin dari parent, apakah ada yang mau bertanya mungkin dari apa mamanya Rasya ya mungkin ya? Atau mungkin mamanya Viva? Ya Kak, cuma mungkin mau nanya aja, ini kelompoknya dibagi kayak, apakah masing-masing satu kelompok yang mengerjakan masing-masing atau sama-sama mengerjakan ya Kak ya? Ke saya parent ya? Hmm. Oke, nah, jadi untuk ini sebenarnya untuk kelompoknya sendiri kita ada dua kelompok parent. Cuman kebetulan tadi saya cek untuk kelompok satu lagi itu dia bermasalah salah satu timnya dan salah satu anggotanya juga dia belum ada kabarnya. Jadi sebenarnya kita tuh dibagi menjadi dua tim. Yaitu tim pertama itu udah diacak ya, Rasya sama Viva. Tim kedua itu ada Dharma, Chen, dan juga satu lagi Gusti. Nah, kebetulan mereka nggak hadir nih di hari ini. Tadi kalau Dharma ada kendala karena nggak bisa join Zoom karena ada error seperti itu segala macam. Nah, cuman untuk pembagian tasnya ini sendiri sebenarnya untuk satu kelompok itu cuman ngerjain satu project aja parent. Jadi sebenarnya itu tadi project yang dipresentasikan sama Afifa satu aja itu udah cukup buat berdua. Jadi mungkin nanti Afifa bagian desain presentasinya, mungkin nanti Rasya bagian pembuatan codingnya, atau mungkin mereka bekerja bersama itu bisa. Nah, cuman memang kalau dari kemarin sih Rasya sama Afifa pengennya mereka satu tim tapi tetap beda project gitu. Jadi yang dipresentasikan sama Afifa adalah untuk bagian yang maze game dan untuk Rasya itu mau bagian yang apa namanya Ravier test Review itu juga test. dibolehkan. Review Ya, jadi test. memang boleh dikerjakan secara maksudnya satu project bareng-bareng boleh juga mau tetap satu tim satu PPT yang penting satu tim satu kelompok saling backup tapi bahas projectnya juga beda mungkin gitu parent. Proyeknya sendiri sudah ditentukan ya Kak ya? Projectnya sendiri sebenarnya kalau ditentukan sih lebih ke acuan saja ya parent ya. Mungkin kita kasih aku kasih tahu untuk projectnya sendiri bisa menggunakan project ini kayak kita selama kita kelas kita udah ngerjain beberapa project. Nah mungkin aku memberikan referral aja sih kemarin kayak salah satu project yang cukup besar sih ini mungkin teman-teman nanti bisa belajar dari sini dan bisa disesuaikan lagi nih karena di sini kan kalau mau pakai project ini juga boleh mau teman-teman mau bawa project lain pun juga boleh. Nah cuman yang aku temuin kemarin kebanyakan dari teman-teman ini maunya pakai project yang udah ada tapi aku minta seenggaknya buat lakuin modifikasi kayak beberapa hal kayak contoh untuk tampilannya segala macamnya jadi walaupun mungkin bisa dibilang kita udah pelajarin juga tapi di sini teman-teman pelajarin juga gimana caranya buatin kodenya tuh lebih bagus lagi kayak contoh tadi yang tadi lihat ya punyanya Rasya dan punya Viva itu ada beberapa adjustment atau penyesuaian parent jadi kayak contoh kalau misalnya kita menggunakan coding aslinya itu dia sangat-sangat yang plain gitu atau bahasanya itu sangat-sangat ya boring lah bahasanya memang karena cuman strukturnya aja. Cuman sementara di sini teman-teman udah lakuin modifikasi lagi kayak tambahin UI-nya lebih bagus lagi, tambahin tampilannya dan mungkin memahami beberapa hal juga nih kayak contoh Ravier dan segala macamnya. Sebenarnya dibebaskan juga Feren. Jadi kita sebenarnya aku tidak menentukan juga gitu. Cuman itu kembali lagi ke teman-teman juga sih.
Oke, Kak. Mungkin begitu, Peren. Apa ada lagi yang mau ditanyakan, Peren? Atau mungkin siapa? Sudah, Kak. Makasih. Oh, sudah ya. Oke, sama-sama, Peren. Oke, good job ya untuk Rasya dan juga Viva. So far, menurut aku udah oke banget untuk presentasinya, teman-teman. Dari pembahasannya juga oke banget. Teman-teman udah cukup belajar juga dan cukup menguasai juga untuk materinya. Dan udah cukup, ini ya, ikutin juga yang aku bilang ya, untuk ngelakuin namanya beberapa modification di sini biar proyeknya juga makin bagus lagi juga, teman-teman tentunya. Nah, sebelum kita finish, teman-teman, aku ada satu PPT lagi. Sebenarnya harusnya kita masih belum selesai ya. Kita harusnya masih ada satu tim lagi, teman-teman. Cuman kebetulan satu tim ini berkendala ya. Tadi aku chat Dharma ada kendala untuk proyeknya itu sendiri. Bukan proyeknya sih, dia kendala buat join ke dalam kelas gitu ya. Karena Zoom-nya error dan juga kalau dari Chan itu belum ada kabar. Sehingga nanti aku minta mungkin dari mereka untuk record aja dan kirim ke aku ya. Oke, nah ini aku izin share ada satu PPT lagi teman-teman sebelum kita sudahi untuk pertemuan kita hari ini. Oke, nah ini dia. Oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Nah, sip. Oke, so congratulations teman-teman semua. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan nih salah satu eh, hal yang harus dikerjakan teman-teman sebelum graduate dari Algo dan congratulations teman-teman udah lulus dari project Algorithmics ya untuk Python Pro 1 teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman di sini kita tuh udah ngerjain task ya, yang bisa dibilang proyek kita yang kita udah pelajarin sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga, dan kita udah pelajarin juga sebenarnya sebelum kita bikin proyek ini. Kalau kita kilas balik lebih jauh lagi, teman-teman kita udah belajar juga terkait beberapa konsep di Python ya, teman-teman ya, karena teman-teman tergabung di kelas Python Pro. Seperti pas awal kita masuk di tanggal 12 April, teman-teman kita belajar mengenai dasar Python. Di situ apa sih Python? Mungkin dari teman-teman juga masih banyak nih ya, bingung cara ngodingnya segala macam tuh gimana. Juga kita belajar dari konsep variabel, teman-teman kita belajar juga variabel itu apa sih. Dan juga tipe data, ada string, integer, float, dan segala macamnya. Dan mungkin di awal-awal, mungkin teman-teman aku rasa, mungkin ada dari kalian yang kesulitan juga ya mungkin untuk memahami di awal materinya. Cuman so far teman-teman udah keren banget dan udah bisa untuk menyelesaikan itu tugasnya dengan baik teman-teman semua. Di sini bisa dibilang teman-teman aku rasa udah so far udah oke banget ya buatin projectnya di sini. Kita udah mengimplementasikan banyak hal teman-teman ya, terutama di dua project ini ya, yaitu di Ravier dan juga di Maze Game. Kita belajar mengenai konsep kelas, itu merupakan salah satu konsep yang cukup advance sebenarnya. Terus juga kita belajar mengenai konsep function, and then kita belajar juga beberapa hal, kayak di sana kita kombinasikan juga dengan looping, lalu juga dengan list. Teman-teman kalau lihat tadi ada list ya, list buat bikinin body mass index kalkulator, BMI, dan juga kita set juga ada namanya structure untuk data bersarang ya. Lalu juga ada konsep ini ya inheritance, kayak kita belajar namanya child class, parent class, terus juga kita buatin game fast clicker ya, gimana caranya kita buatin game kartu lah, game kartu, dan kita mengembangkan game tersebut hingga ke level yang lebih advance ya. Kayak contohnya buatin proyeknya, bahkan kita buatin proyeknya sampai ke level desktop teman-teman semua tanpa menggunakan coding lagi. Next. Nah, jadi di sini dibilang ya, teman-teman sudah siap belum buat kelas selanjutnya? Nah, tentunya sudah siap ya teman-teman ya. Kita next dulu aja. Nah, so di sini bisa dibilang teman-teman ya, jadi teman-teman tuh sudah jauh lebih hebat nih daripada sebelumnya teman-teman. Dari yang mungkin awal tadi aku bilang ya, mungkin banyak sih, masih banyak yang belum ngerti nih terkait Python itu sendiri, sampai akhirnya udah lebih paham ya, tentunya dengan support dari orang tua juga, dari parent juga, terima kasih yang sudah membantu juga, dan juga dari teman-teman juga nih. Jadi teman-teman itu keren juga berkat orang tua dan juga berkat dari diri kalian masing-masing juga ya, karena kalau support dari apa aja, aku rasa mungkin belum tentu cukup juga gitu, karena kan aku selalu dorong juga ya teman-teman buat kerjain tugasnya di luar kelas. Kalau misalnya masih ada tas yang belum selesai, coba teman-teman bisa konsultasikan juga ke aku, tanyakan kalau misalnya ada kebingungan. Bisa juga teman-teman bisa coba kita konsultasikan juga, coba ke ChatGPT biar nanti teman-teman gak cuma dapat pengetahuan doang, tapi lebih kebiasa nih pakai ChatGPT dan hal-hal lainnya ya, yang tentunya itu buat meningkatkan pengetahuan teman-teman semua. Nah, kira-kira apa sih teman-teman yang akan kita coba pelajarin di pelajaran selanjutnya? Nah, jadi teman-teman di next lessons kita tuh ada Python Pro 2 ya, teman-teman ya. Nah, di sini tuh kelasnya tuh dia lebih banyak, lebih expert juga tentunya. Teman-teman kita akan belajar namanya coding di Python juga, tapi lebih expert lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman ya, di sini kita buatin kode Python
buat dia object detection, teman-teman. Bahasa itu untuk mendeteksian suatu objek nih. Di sini ada gambar apa aja? Kita punya gambar anjing, teman-teman, dia kedeteksi di sini. Ada juga gambar sepeda ya, sepeda juga kedeteksi di sini. Terus ada gambar trucks di sini, yang dimana dia itu juga detect ya di sini ya, teman-teman ya. Jadi menggunakan object detection ya. Implementasinya di kehidupan kita juga banyak banget, teman-teman. Contoh kayak teman-teman yang menggunakan iPhone, contohnya, atau mungkin menggunakan Android, ketika mau masuk ke handphonenya harus menggunakan Face ID gitu ya. Itu kan merupakan implementasi dari bisa bahasa machine learning juga, teman-teman. Jadi itu mempelajari, oh ini wajahnya Rasya, sehingga harus bisa masuk nih. Oh ternyata ini bukan wajahnya Rasya, sehingga nggak bisa masuk ke dalam aplikasinya atau bahasanya ke handphonenya. Itu merupakan implementasi dari machine learning juga yang tentunya nanti akan kita pelajarin, teman-teman ya, di dalam Python Pro 2 ini. Nah, ini salah satu contoh project ya dari Python Pro. Di sini kita buatin semacam game juga, teman-teman. Nah, di sini mungkin kita buatin salah satu game. eh, nah, kayak Sudoku gitu ya, ada OX, kita main tic-tac-toe namanya di sini kita buatin, tapi game kita sendiri, teman-teman semua. Ini salah satu implementasi dari gamenya aja, cuman masih banyak lagi juga, teman-teman, game di luar ini. Kita ntar ada buatin 3D games juga, teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya kan di sini kita belajar 2D ya, teman-teman ya. Maze game itu kan masuknya ke 2D, game dua dimensi. Cuma nanti di Python Pro 2 kita akan belajar 3D game, teman-teman, atau bahasanya game tiga dimensi ya di bagian sini, teman-teman semua. Nah, jika teman-teman suka coding dan juga membuat aplikasi Python, nah lalu ingin melanjutkan sampai jadi professional programmer, nah bisa juga nih teman-teman lanjut ya dari Python Pro yang sekarang yang satu, terus lanjut ke Python Pro yang kedua atau second year, teman-teman. And then teman-teman bisa menjadi professional programmer. Karena di sini kita akan bahas lebih advance lagi, teman-teman, tentunya di dalam Python Pro 2 ini, kayak mungkin aku review sedikit, nanti di sini kita juga bahas terkait namanya algorithms, terus juga introductions to mobile development. Kayak contoh di sini akan bahas juga terkait application mobile ya, teman-teman ya. Aplikasi mobile itu seperti apa. Terus juga kita belajar mengenai data analysis, teman-teman. Basics of working with pandas, gimana caranya bekerja dengan pandas buat ngelakuin data analysis proses. And then gimana sih caranya kita menjadi seorang data scientist. Nah, kita juga akan belajar di situ ya. Kita belajar gimana caranya melakukan data cleaning, feature engineering, menyelesaikan analytical case, melakukan visualization, lalu juga melakukan pitching ya. Atau bahasa itu kita menjual produk yang kita udah buat ke investor. And then kita juga belajar namanya machine learning yang tadi ya, teman-teman ya, pembelajaran mesin. Gimana caranya kita bisa melakukan kayak tadi ya, object detection, dan kita bekerja secara individual project juga, nanti ada projectnya juga teman-teman yang akan dikerjakan kayak object detection tadi. And then nggak lupa juga nanti kita akan bekerja dengan namanya 3 dimensions game ya, teman-teman ya. Nanti kita akan buatin game semacam kayak Minecraft lah mungkin di sini ya, dengan menggunakan namanya Panda 3D, teman-teman semua. Dan nanti juga kita belajar namanya beberapa konsep namanya web development ya. Jadi gimana caranya kita bisa membangun suatu website, teman-teman ya, atau bahasanya development dari pengembangan dari suatu web dengan menggunakan Python, mulai dari structuring-nya, lalu juga tentang database-nya, dan segala macamnya, teman-teman semua. Nah, jadi itu ya, teman-teman ya, dan mari kita bersama untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, mungkin bisa jadi di minggu depan ya, teman-teman ya. Dan mungkin untuk nomor yang mau di ini, teman-teman yang mungkin dari parent juga, untuk mendapatkan nomor menarik juga bisa ke nomor berikut ya, parentnya. Mungkin bisa ditanyakan juga lebih lanjut, mungkin terkait kelasnya juga ke nomor berikut ya, 0895 001 97 6114. Nanti bisa dikonsultasikan saja ke nomor terkait. Oke, jadi itu aja ya teman-teman ya. Thank you, dan nanti habis ini kita akan foto bareng, teman-teman. Mungkin sebelum kita close dan kita foto bareng, ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari parent kah? Atau dari teman-teman? Any question? Ada yang mau Aku ditanyakan? mau nanya, Ya, silakan. Kenapa Afifah? kalau misalnya lanjut ke Python Pro 2 itu mulainya langsung apa kayak tahun depan gitu, Kak? Oh, oke. Thank you ya udah menanyakan. Jadi untuk Python Pro 2 itu, eh, kalau secara jadwal itu bisa jadi langsung gitu ya. Bisa jadi langsung kayak next week. Cuman itu masih bisa juga untuk di obrolan nih, kayak contoh mungkin Afifah mungkin mau break dulu nih sejenak, kayak maksudnya kan baru banget selesai nih untuk kelas yang sekarang gitu kan. Untuk kelas yang sekarang udah baru banget selesai, mungkin mau rest dulu selama mungkin 1 minggu 2 minggu itu bisa. Jadi kayak nanti mungkin startnya, aku mau startnya mungkin nanti pertengahan Desember Kak. Nah itu mungkin itu bisa aja, nanti bisa dihubungi ke tim CS-nya aja, mungkin melalui parent ya, atau melalui orang tuanya gitu. Jadi nggak mesti harus next week gitu, cuman bisa next week doang kemungkinannya, nggak. Jadi bisa juga opsinya tuh mungkin mungkin di waktu yang lain lah.
Nggak mesti kayak nunggu setahun dulu tuh enggak. Gitu Afifah. Nanti mungkin bisa parent aja bisa chat ya ke bagian CS-nya. Karena memang kalau aku nggak megang kendali ya untuk hal terkait tersebut. Nah, tapi kalau misalnya nanti Afifah mau, nah mungkin itu bisa baru ntar ada kaitan sama aku. Contoh misalkan Afifah mau lanjut dengan tutorial masih sama aku. Nah itu ntar bisa, itu by request. Nanti mungkin bisa bilang ke tim CS, terus juga bilang aku dan di mana nanti aku harus adjust lagi nih kira-kira waktu aku yang available tuh kapan. Oh kira-kira next week tuh aku udah bisa. Oke, maka langsung lanjut. Gitu. Bisa dipahami, Afifah? Oke ya. Oke, mungkin dari parent, apakah aku bertanya parent terkait hal ini? Atau mungkin dari Rasya? Berarti udah aman ya, tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau gitu teman-teman sebelum kita close, kita foto dulu ya teman-teman ya. Mungkin boleh juga nih pakai toganya teman-teman. Congrats teman-teman semua sudah berhasil untuk menyelesaikan kelas Python Pro teman-teman ya, Python Pro 1 di Algorithmics. Oke, ini kita pakai, yuk pakai toga. Tahu gak nih cara pakai toga gimana teman-teman? Jadi bisa pakai video filter aja, terus ambil yang graduation cap. Nah, seperti ini. Yuk, boleh semuanya digunakan ke bagian video, and then pilih graduation cap ya. Nah, ini mungkin dari Rasya dan juga, oke, Rasya udah. Afifah, kenapa keluar Afifah? Oke, boleh dipakai graduation cap-nya juga Afifah ya. Nah, kita akan foto bareng nih di sini nih. Oke, sip. Ya, kita foto ya. Oke, senyum semua. Satu, dua. Oke, sip. Ntar aku kirimin dulu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk hari ini, untuk pembelajarannya hari ini sampai di sini ya, teman-teman ya. Aku mau ucapin lagi selamat, teman-teman. Congratulations sudah wisuda dari kelas Python Pro 1 ya, teman-teman ya. Hopefully nanti kita bisa ketemu lagi di Python Pro 2, teman-teman semua, hopefully. Mungkin dari aku itu aja, mohon maaf juga, teman-teman, kalau selama pengajaran aku ditemui masih banyak kekurangan ya, teman-teman ya, aku minta maaf. Dan semoga apa yang disampaikan dan selama kita belajar di kelas, itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin itu aja dari aku, terima kasih, dan sampai jumpa ya, teman-teman ya. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam, teman-teman, dan sampai jumpa, Terima Peren. kasih, Kak. Sama-sama. Masih Kak. Sukses selalu untuk Kakak. Terima kasih, Thank Kak. you, thank you. Makasih ya Viva, Rasya, Keren.